Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Rida Munayuswa, NIM 190429, berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme konflik dalam pengembangan organisasi. Bagaimana mestinya jika kita melakukan organisasi itu pasti memiliki beberapa permasalahan atau konflik sendiri. Nah, organisasi terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai satu tujuan. Itulah yang disebut dengan organisasi. Berbeda yang terdapat dalam organisasi seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokkan yang akhirnya menimbulkan suatu konflik dalam pengembangan organisasi itu sendiri. Definisi konflik itu sendiri menurut Wallace, Stevens, dan kawan-kawan pada tahun 1998 580 yang dimaksud dengan konflik dalam ruang lingkup organisasi adalah yang kurang lebih memiliki arti bahwa konflik adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lain. Nah, jadi konflik ini terjadi ketika ada pertikaian antara dua orang atau lebih. Ketika terjadinya suatu permusuhan yang mana menurut Howard Wells dan Stevens dan kawan-kawan. Nah, sumber-sumber konflik itu sebab-sebab umum yang sering menimbulkan konflik dalam suatu organisasi menurut Agus Hartjana 1994 24 antara lain. Yang pertama adalah salah pengertian, mana dalam salah pengertian informasi berita tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh dapat menimbulkan sebuah konflik. Yang kedua adalah perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Yang ketiga, perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Yang keempat, masalah wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Selanjutnya, kurang kerjasama antara pegawai dengan pemimpin, dan antara pemimpin dengan pemimpin dapat menyebabkan hasil kerjasama yang tidak optimal, sehingga tidak ada kolaborasi yang baik antara pimpinan pegawai yang terjadi dalam suatu perusahaan sehingga pengembangan organisasi itu terhambat. Itu adalah tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Yang ke-8, adanya usaha untuk menguasai dan merugikan. Yang ke-9, pelecehan pribadi dan kedudukan. Yang ke-10, perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Nah, itulah sumber konflik yang terjadi dalam mekanisme pengembangan organisasi di perusahaan atau instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya macam-macam konflik dapat dijelaskan dalam kehidupan organisasi. Konflik juga dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang saling bertentangan. Atas dasar hal ini kita mengenal 5 konflik. Menurut T. Hani Hagorko pada tahun 1984. Di sini ahli tersebut mengatakan yang pertama itu adalah konflik dalam diri individu. Menyebutkan yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, sehingga dapat mengakibatkan suatu konflik yang dapat merugikan perusahaan atau dalam pengembangan organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah konflik antara individu dan organisasi, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian. Yang ketiga adalah konflik antara individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Selanjutnya, konflik antara kelompok. Dalam organisasi yang sama, karena terjadinya pertentangan kepentingan antara kelompok. Yang kelima adalah konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat persaingan bisnis, di mana persaingan bisnis itu juga dapat mengakibatkan suatu permasalahan atau problematika, mengakibatkan suatu konflik itu. Sehingga persaingan memperoleh pengakuan atau pengaruh dari masyarakat. Selanjutnya, kesalahan antara individu
anggota organisasi yang melibatkan masing-masing organisasi. Nah, dampak positif dari konflik. Nah, di samping konflik itu berdampak negatif, di sini dijelaskan dampak positif konflik. Yang pertama adalah organisasi menjadi lebih dinamis. Yang kedua adalah konflik sebagai suatu kejadian dapat dipakai sebagai pengalaman berharga, atau dapat juga dipakai sebagai penyelesaian dalam suatu permasalahan. Ketiga adalah konflik yang diakibatkan oleh perbuatan kebijakan mengenai kesejahteraan atau pengupahan, menyadarkan pihak pimpinan organisasi lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah yang keempat adalah konflik yang berhasil diatasi dan memuaskan dua belah pihak, melahirkan pribadi-pribadi yang kreatif, kritis dan inovatif. Yang kelima adalah konflik juga menyederhanakan semua elemen organisasi atau makna sebuah kemajemukan, sehingga dampak positif konflik itu berdampak bagi pengembangan organisasi itu sendiri. Nah, di sini juga dijelaskan dampak negatif konflik, mana yang pertama itu dapat dijelaskan komunikasi organisasi terhambat. Jadi ketika terjadi konflik itu dapat juga mengakibatkan komunikasi organisasi terhambat. Yang kedua adalah kerjasama organisasi menjadi terhalang, sehingga dapat tidak menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah aktivitas produksi dan distribusi terganggu. Yang keempat adalah bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik, muncul saling mencurigai, salah paham, dan penuh konflik yang mengganggu hubungan antara individu. Selanjutnya yang kelima adalah individu yang berkonflik merasa cemas, stres, apatis, dan frustasi. Selanjutnya, stres yang berkepanjangan menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik diri dari pergaulan dan minggir dari pekerjaan. Nah, berbagai keadaan yang tentang suatu organisasi dalam menghadapi konflik adalah tiga. Yang pertama, strukturnya dapat memperlancar saling tidak anggota dan kelompok. Yang kedua adalah anggota mampu melaksanakan proses saling tidak yang efektif dan saling mempengaruhi. Yang ketiga adalah anggota yang satu mempercayai kemampuan anggota yang lain, setia dan lain-lain. Nah, terima kasih. Itulah presentasi saya pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Jadi konflik dalam pengembangan organisasi itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana caranya melakukan mekanisme pengembangan organisasi, sehingga dalam pengembangan organisasi itu dapat berjalan dengan baik, dinamis, apabila konflik itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, hingga dapat berdampak positif. Nah, ketika kita tidak melakukan konflik ini dengan baik, akan berdampak negatif, sebagaimana yang saya jelaskan dalam materi tadi. Sampai di sini dulu presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.